Saya kira dari kepolisian juga sama-sama ada yang cedera juga gitu. Jadi ini sama-sama semua pihak itu ada yang dirugikan lah ibaratnya ya, dari aparat ada, dari pendemo juga ada gitu kan. Sehingga saya berharap nantinya nggak ada lagi ke depannya. Karena kita kan sudah mempunyai tugas masing-masing gitu ya. Sebetulnya tugasnya itu bukan untuk dari aparat melawan demonstran, bukan, tetapi melindungi saja sebetulnya gitu. Sehingga ya pasti akan ada resiko-resiko. Nah sebetulnya resiko itu tadinya kita pengennya tuh sangat minim, bahkan tidak ada gitu ya. Tapi karena tindakan kemarin ada yang memicu, sehingga ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih 7 atau 8 ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian TNI, dari teman-teman TNI itu 1 gitu. Kalau untuk pendemonya saya masih belum terinformasi secara jelas. Mereka itu luka karena apa? Lemparan kah atau memang Ada yang pukulan? luka karena lemparan, kemudian ada yang terkena petasan dan bom molotov ya. Iya, pastinya ada kerusakan karena kan ada pembakaran ya. Nah, itu ada 2 bangunan kecil yang ada di dalam lingkungan kantor kami yang kemudian terdampak aksi demonstrasi kemarin. Yang pertama adalah pos satpam, yang kedua adalah ruangan tempat menyimpan ATK. Di lantai 2 itu? Enggak, di lantai 1. Di lantai 1 ya. Dan ada beberapa jendela di ujung sebelah sana yang kemudian pecah kaca. Ditaksir sampai berapa kerugian materialnya? Saya kira kalau hanya untuk cat-cat begini nggak terlalu banyak ya, mungkin 100. 100. Oh. 100 juta. Ya karena kan ada jendela yang diperbaiki lubang banget gitu kan, kemudian ngecat yang luar-luar, kemudian ada pos satpam itu kan atapnya sampai ini ya gitu, mungkin sekitar segitu untuk semua keseluruhan ya. Tapi ya saya kira kita sudah punya fungsi dan kewenangan masing-masing ya. Dari kami tentu saja pasti menerima aspirasi dan sama-sama meneruskan gitu sih. Meneruskan itu gimana maksudnya Bu? Ke DPR RI? Ya bisa bersama-sama untuk buat notul yang sedang tulis misalnya gitu sih. Ada agenda pertemuan. Kemarin aja kita nggak dikasih tahu bahwa mereka minta diterima atau enggak, jadi kita belum berkontak dengan para korban. Kemarin kan ada salah satu anggota dewan, Rim Janji, menyatakan siap menerima itu. Iya. Itu dalam posisi di mana Bu yang siap menerima itu? Kan gedung tertutup. Kami ini kan bekerja, Dewan Perwakilan Rakyat itu kan bekerja sebetulnya jam karena kapanpun masyarakat membutuhkan, contohnya ketika pelayanan yang tidak bisa kita beri jam itu kan pelayanan terhadap masyarakat ya, secara ini ya, misalnya kayak contoh kesehatan misalnya, itu kan kadang-kadang tengah malam tiba-tiba ada yang butuh pelayanan, kita ya biasanya ditelepon gitu ya. Jadi kalau kami tuh prinsip 24 jam, tetapi karena posisi kemarin itu demonstrasi dilakukan di hari libur, maka otomatis kami konsentrasi tidak di kantor. Kenapa? Karena pastinya tidak ada pelayanan terhadap masyarakat di sini secara fisik. Tetapi kita tetap melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat yang memang kita slotkan biasanya tuh di Sabtu Minggu. Jadi kita berkeliling ke kelompok-kelompok masyarakat, itu kan biasanya kita lakukan memang di Sabtu Minggu. Itu lebih leluasa karena kan di hari kerja kami banyak sekali melakukan kegiatan di sini juga. Sehingga kemarin hanya pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa akan ada demo, ya kami memantau gitu, karena memang dari para demonstran tidak menyampaikan bahwa harus diterima, kemudian ini mereka hanya menyampaikan bahwa ingin melakukan aksi demonstrasi, sudah itu saja. Tapi kami tetap memantau walaupun kami dari jauh, karena kan memang ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang ada berkegiatan gitu, baik itu acara partai, acara kemasyarakatan dan lain sebagainya. Soal pengesahan RUU TNI ini, kalau menurut Bu Ketua, RUU TNI yang sudah jadi undang-undang TNI ini seperti apa Bu? Saya kira di pusat sudah disampaikan ya pendapatnya, jadi ya itu adalah dinamika yang ada di pusat, itu aja sih.